Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk Bu Widiawati Lekok sebagai dosen pengampu mata kuliah Intermediate Accounting 2. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai PSAK chapter 22. Sebelum masuk ke topik pembahasan, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Renat Aditya Orman dengan NIM akhir 207, lalu ada Christian Andinata dengan NIM akhir 009, ada Eliona Tirza L. Deawis dengan NIM akhir 064, ada Aisyah Adeliana dengan NIM akhir 124, dan ada juga Jilian Anastasia dengan NIM 361. Baik, di sini masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup yang dijelaskan pada paragraf 1 sampai dengan 3. Dikatakan bahwa entitas wajib menyusun laporan arus kas dan juga menyajikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian. Juga pengguna laporan keuangan berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan juga menggunakan kas. Dan hal ini berlaku umum untuk semua entitas tanpa peduli jenis aktivitas utamanya. Termasuk lembaga keuangan di mana kas bisa dipandang sebagai produk. Alasan dasarnya ini untuk semua entitas sama, yaitu karena membutuhkan kas untuk menjalankan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan dividen kepada investor, sehingga seluruh entitas tanpa kecuali diwajibkan menyajikan laporan arus kas. Baik, selanjutnya masuk ke topik selanjutnya mengenai manfaat informasi arus kas yang dijelaskan pada paragraf 4 dan juga 5. Dikatakan bahwa jika dikombinasikan dengan laporan keuangan lain, laporan arus kas ini sangat membantu pengguna untuk mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan termasuk likuiditas dan juga salvabilitas, serta kemampuan entitas untuk yang mempengaruhi jumlah dan juga waktu arus kas untuk beradaptasi terhadap perubahan keadaan atau peluang. Informasi ini juga sangat membantu menilai kemampuan menghasilkan kas, yang memungkinkan pengguna untuk membuat model penilaian dan perbandingan nilai kini arus kas masa depan antar entitas, serta meningkatkan keterbandingan kinerja operasi antar entitas karena arus kas meniadakan dampak perbedaan perilaku akuntan atas transaksi atau peristiwa yang sama. Selanjutnya, informasi arus kas historis juga sangat berfungsi sebagai indikator jumlah, waktu, dan juga kepastian arus kas masa depan sebagai alat untuk menguji ketetapan prediksi arus kas yang dibuat di masa lalu, dan juga sebagai sarana untuk menguji kehubungan antara profitabilitas dengan arus kas neto serta dampak perubahan harga atau inflasi terhadapnya. Selanjutnya mengenai definisi yang dijelaskan pada paragraf 6. Dikatakan bahwa di PSAK ini ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama itu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas atau cash equivalent. Lalu yang selanjutnya aktivitas operasi yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan juga aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Istilah selanjutnya ada aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Selanjutnya ada istilah arus kas, yang merupakan arus masuk dan juga arus keluar kas dan setara kas atau kas ekuivalen. Selanjutnya itu kas yang terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposits. Lalu yang terakhir itu setara cash atau cash ekuivalen yang merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan juga cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan juga memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya mengenai kas dan setara kas yang dijelaskan pada paragraf 7 sampai dengan 9. Setara kas dimiliki khusus untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Dan untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi yang harus segera dapat dikonversi ke kas dengan jumlah pasti, serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
yang umumnya berarti jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Investasi dalam bentuk ekuitas pada dasarnya tidak termasuk setara kas, kecuali substansinya memang merupakan setara kas, yang misalnya saham preferen yang dibeli mendekati tanggal jatuh tempo dan penembusannya yang sudah pasti. Selanjutnya, pinjaman bank biasanya digolongkan sebagai aktivitas pendanaan. Namun di beberapa negara cerukan bank, yang dapat ditarik atau dibayar sewaktu-waktu atas permintaan dianggap bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, sehingga termasuk komponen kas dan juga setara kas, dengan ciri khas saldo bank yang berfluktuasi dari proses positif ke negatif atau overdrawn. Arus kas tidak termasuk perpindahan antar pos-pos kas atau setara kas itu sendiri. Karena perpindahan semacam itu merupakan bagian dari pengelolaan kas, bukan bagian dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Oke, selanjutnya mengenai penyajian laporan arus kas yang dibahas pada paragraf 10 sampai dengan 12. Dikatakan bahwa laporan arus kas melaporkan selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut 3 aktivitas, yaitu yang pertama operasi, investasi, dan juga pendanaan. Entitas ini menyajikan arus kas dari ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Nah, di mana klasifikasi ini memberikan informasi tentang dampak masing-masing aktivitas terhadap posisi keuangan serta terhadap jumlah kas dan juga kas ekuivalen atau setara kas. Dan informasi ini juga dapat dipakai untuk mengevaluasi hubungan atau keterkaitan di antara ketiga aktivitas tersebut. Suatu transaksi tunggal dapat mencakup beberapa jenis arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Misalnya pelunasan pinjaman bank yang mencakup pokok dan bunga, di mana unsur bunga diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, sedangkan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Selanjutnya mengenai aktivitas operasi yang dijelaskan pada paragraf 13 sampai dengan 15. Dikatakan bahwa arus kas operasi menjadi indikator utama untuk menilai apakah entitas mampu menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, mempertahankan kapasitas operasinya, membayar dividen, dan juga melakukan investasi baru, tanpa harus bergantung pada pendanaan eksternal. Arus kas ini umumnya berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba rugi. Contohnya itu seperti yang pertama, penerimaan dari jumlah barang dan jasa, royalti, fee, dan komisi. Yang kedua, pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Yang ketiga, transaksi kas terkait premi dan klaim asuransi. Yang keempat, pembayaran atau restitusi pajak penghasilan. Dan yang terakhir, transaksi kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Selanjutnya, penjualan aset tetap meski menimbulkan laba atau rugi pada laba rugi tetap diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi, kecuali aset yang sejak awal dibeli untuk direntalkan kemudian dijual, yang arus kasnya tetap termasuk aktivitas operasi. Nah, begitu pula efek dan juga pinjaman yang dimiliki untuk diperdagangkan. Juga uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi karena merupakan bisnis utama mereka. Selanjutnya mengenai aktivitas investasi yang dijelaskan pada paragraf 16. Dikatakan di sini bahwa arus kas investasi perlu diungkapkan secara terpisah karena mencerminkan sejauh mana entitas dapat mengeluarkan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan dan juga arus kas di masa depan. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai aktivitas ini, yang mencakup perolehan dan penjualan aset tetap, aset tak berwujud, juga aset jangka panjang, perolehan dan penjualan instrumen utang atau ekuitas entitas lain, serta kepentingan dalam ventura bersama, pemberian dan penerimaan pelunasan uang muka atau pinjaman kepada pihak lain, dan transaksi kontrak derivatif seperti future, forward, option, dan swap, kecuali yang ditunjukkan untuk diperdagangkan atau termasuk aktivitas pendanaan. Namun khusus untuk kontrak yang berfungsi sebagai lindung nilai, arus kasnya diklasifikasikan mengikuti klasifikasi posisi yang dilindungi. Selanjutnya mengenai aktivitas pendanaan yang dijelaskan pada paragraf 17.
Dikatakan bahwa pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan ini, contohnya itu yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain. Lalu, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas. Lalu, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan juga jangka panjang lainnya. Lalu, pelunasan pinjaman, dan yang terakhir, pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Deliana dengan NIM 2024-50124. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dan pembahasan mengenai PSAK 2 dari paragraf 18 sampai paragraf 30. Dan pada slide ini tuh saya akan menjelaskan mengenai 3 paragraf dari paragraf 18 sampai paragraf 20, di mana 3 paragraf ini tuh menjelaskan mengenai metode pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi masuk ke paragraf ke-18, di paragraf ke-18 ini tuh PSAK mengatur bahwa arus kas dari aktivitas operasi itu dapat disajikan menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama ada metode langsung atau direct method. Metode ini tuh menyajikan secara langsung kelompok utama seperti penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Dan metode ini juga menunjukkan sumber dan penggunaan kas operasional secara nyata. Lalu yang kedua itu ada metode tidak langsung atau indirect method. Nah, metode ini tuh dimulai dari laba atau rugi bersih, dan metode ini juga memiliki tujuan untuk mengubah laba akrual menjadi arus kas real. Lalu masuk ke paragraf ke-19. Jadi paragraf ke-19 ini tuh menjelaskan kalau PSAK itu menganjurkan penggunaan metode langsung karena menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat untuk memperkirakan arus kas di masa depan. Dan dalam metode langsung juga, arus kas operasi ini tuh dapat diperoleh melalui data dari catatan akuntansi entitas atau dapat dicari dan diperoleh melalui penyesuaian terhadap laporan laba rugi dengan memperhatikan perubahan persediaannya, perubahan piutang usahanya, perubahan utang usahanya, pos non-kas, dan pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Lalu selanjutnya di paragraf ke-20, kalau di paragraf ke-20 itu menjelaskan mengenai pelaporan arus kas dengan metode tidak langsung, di mana pada metode tidak langsung ini tuh arus kas operasi itu dihitung dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih terhadap perubahan modal kerja. Contohnya seperti persediaan, piutang usaha, utang usaha. Lalu yang kedua itu ada pos non-kas, contohnya kayak penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum direalisasi, dan laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Lalu yang ketiga adalah pos yang termasuk aktivitas investasi dan pendanaan. Lanjut ke paragraf 21 yang menjelaskan mengenai pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi dalam PSAK 2 mengatur bahwa entitas itu harus dapat melaporkan secara terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya, dengan aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang menyebabkan perubahan struktur modal dan pinjaman entitas. Nah, dalam pelaporan ini dilakukan dengan mengungkapkan penerimaan kas bruto dan juga pembayaran kas bruto. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang dapat dilaporkan menggunakan dasar arus kas neto sesuai ketentuan paragraf berikutnya. Dan terdapat juga tujuan dari pelaporan terpisah ini, yaitu agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Selanjutnya pada slide ini
Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan, 4 paragraf dari paragraf 22, 23, 23A, dan paragraf 24 yang menjelaskan mengenai pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Jadi dalam kondisi tertentu, PSAK 2 itu memperbolehkan entitas menyajikan arus kas berdasarkan jumlah bersih atau neto, dan bukan nilai penerimaan dan pembayaran secara terpisah. Nah, masuk ke paragraf ke-22, di paragraf 22 ini tuh menjelaskan mengenai arus kas yang boleh disajikan secara neto. Jadi, dalam kondisi tertentu aja arus kas ini dapat dilaporkan dalam jumlah bersih atau neto. Contohnya itu seperti yang pertama arus kas untuk kepentingan pelanggan. Jadi jika arus kasnya ini tuh lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan, maka diperbolehkan untuk disajikan secara neto. Lalu yang kedua itu pos dengan karakteristik perputaran cepat, jumlah besar, dan jangka waktu yang singkat. Nah, ini tuh tujuannya adalah penyajiannya itu menjadi lebih relevan dan tidak terlalu rinci. Lalu selanjutnya masuk ke paragraf ke-23 yang menjelaskan mengenai contoh transaksi yang boleh dilaporkan neto. Jadi contohnya itu seperti penerimaan dan pelunasan rekening giro bank, terus dana pelanggan yang dikelola entitas investasi, lalu penerimaan sewa yang dipungut pengelola lalu disetor kepada pemilik properti. Jadi karakteristik dari contoh transaksi yang boleh dilaporkan neto ini adalah kas yang hanya tanda kutip melewati perusahaan saja gitu. Lalu masuk ke paragraf 23A. Jadi kalau di paragraf 23A ini tuh menjelaskan dan memberikan contoh transaksi dengan perputaran cepat. Jadi contohnya itu seperti uang muka dan pelunasan kartu kredit nasabah, terus juga pembelian dan penjualan investasi, dan juga pinjaman jangka pendek. Contohnya yang jatuh temponya itu lebih dari 3 bulan. Terus, karakteristik dari contoh transaksi dengan perputaran cepat ini tuh misalnya, kayak volumenya tuh tinggi dan periodenya itu singkat. Lalu masuk ke paragraf 24 yang menjelaskan mengenai arus kas neto pada lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu dapat melaporkan secara neto untuk transaksi berikut seperti yang pertama itu penerimaan dan pelunasan deposito berjangka. Terus yang kedua penempatan dan penarikan deposito antar lembaga keuangan. Dan yang ketiga pemberian dan pelunasan pinjaman kepada nasabah. Nah, alasannya itu adalah karena transaksi bersifat berulang dan jumlahnya itu besar. Lalu lanjut ke paragraf 25 sampai paragraf 30 yang menjelaskan mengenai arus kas dalam valuta asing. Jadi PSAK 2 itu mengatur bahwa transaksi arus kas dalam mata uang asing itu harus dilaporkan menggunakan mata uang fungsional entitas. Nah, dalam paragraf ke-25 ini akan dijelaskan mengenai transaksi arus kas dalam mata uang asing, di mana arus kas dalam valuta asing itu harus dikonversi ke mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi arus kas. Contohnya itu misalnya ada kas yang diterima dengan mata uang US dollar, maka uang US dollar itu harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah sesuai kurs transaksinya. Lalu selanjutnya di paragraf ke-26 itu dijelaskan mengenai arus kas entitas anak di luar negeri. Jadi arus kas entitas anak luar negeri itu dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya arus kus dengan tujuan agar dapat menunjukkan nilai arus kas yang sebenarnya terjadi. Lalu di paragraf ke-27 dijelaskan mengenai konsistensi penjabaran valuta asing. Jadi pelaporan arus kas valuta asing itu harus konsisten dengan PSAK mengenai perubahan kurs. Jadi perusahaan itu boleh menggunakan kurs aktual ataupun kurs rata-rata yang mendekati kurs aktual. Namun tidak diperbolehkan menggunakan kurs penutup akhir periode untuk menjabarkan seluruh arus kas. Lalu di paragraf ke-28 dijelaskan mengenai selisih kurs dalam laporan arus kas. Jadi di paragraf ke-28 ini tuh menjelaskan mengenai keuntungan atau kerugian kurs yang belum direalisasikan itu bukan merupakan arus kas, tapi perubahan kurs itu atas kas dan setara kas.
tetap ditampilkan dalam laporan arus kas untuk menjelaskan perubahan saldo awal dan saldo akhir. Dan, cara penyajian itu, itu disajikan terpisah dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Lalu di paragraf, 29 itu dikosongkan karena paragraf ini itu tidak memiliki ketentuan dalam PSAK, dan paragraf 30 juga dikosongkan karena paragrafnya tidak memiliki ketentuan dalam PSAK. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bunga dan dividen. Jadi pada prinsip dasarnya menurut paragraf 31 dan 32, arus kas itu yang berasal dari bunga dan dividen yang diterima itu dan dibayarkan itu harus diungkapkan secara terpisah. Klasifikasinya juga harus dilakukan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian jumlah bunga yang dibayarkan selama suatu periode itu harus diungkapkan, baik yang diakui sebagai beban, diraba rugi, maupun yang dikapitalisasi. Ini semua disesuaikan pada PSAK 26. Baik, selanjutnya kita masih membahas bunga dan dividen. Jadi di sini ada beberapa pilihan klasifikasi alternatif menurut paragraf 33 dan 34. Jadi bagi lembaga keuangan, umumnya itu diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Lalu bagi entitas lain, mereka tuh ada dua alternatif pilihan. Jadi untuk yang pertama, bunga dan dividen yang dibayarkan bisa dimasukkan ke aktivitas operasi karena mempengaruhi laba rugi atau aktivitas pendanaan. Itu juga karena merupakan biaya perolehan dari sumber daya keuangan. Lalu untuk yang kedua, bunga dan dividen yang diterima itu bisa dimasukkan ke aktivitas operasi ataupun aktivitas investasi karena itu merupakan imbal hasil investasi. Selanjutnya, saya akan membahas pajak penghasilan. Di sini ada ketentuan pengungkapan menurut paragraf 35 sampai 36. Yang pertama, arus kas dari pajak penghasilan itu wajib diungkapkan tersendiri. Kemudian, untuk klasifikasi utama diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali secara spesifik dapat diidentifikasikan pada aktivitas pendanaan dan investasi. Bagaimana dengan tantangannya? Alokasi pajak ke aktivitas investasi atau pendanaan itu sering terjadi tidak praktis. Kenapa? Karena adanya perbedaan periode arus kas dengan transaksi dasarnya. Jika dialokasikannya, jumlah total pajak yang dibayarkan itu tetap harus diungkapkan. Selanjutnya, masuk ke investasi pada entitas anak, asosiasi, dan ventura bersama. Di sini ada metode pencatatan dan arus kasnya menurut paragraf 37 sampai 38. Pertama, metode ekuitas atau biaya. Investor itu membatasi pelaporan dalam laporan arus kas hanya pada arus kas yang nyata terjadi antara investor dan investi. Contohnya, jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Lalu yang kedua, pelaporan metode ekuitas. Entitas yang melaporkan bagian kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama memasukkan arus kas atas investasinya, serta distribusi dividen dan pembayaran atau penerimaan lain di antara keduanya. Selanjutnya kita masuk ke perubahan kepemilikan entitas anak. Jadi di sini perolehan dan kehilangan pengendalian ini diatur pada paragraf 39 sampai 41. Yang pertama, penyajian terpisah.
Gabungan arus kas dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lainnya itu disajikan terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Dampak arus kasnya itu harus disajikan sebagai pos tunggal. Jadi dampak arus kas dari kehilangan pengendalian tidak boleh dikurangkan dari arus kas untuk memperoleh pengendaliannya. Selanjutnya masuk ke informasi yang wajib diungkapkan. Jadi ada beberapa hal yang harus diungkapkan secara gabungan menurut paragraf 40 dan 42. Jadi kalau terjadi perolehan atau kehilangan pengendalian selama periode, entitas itu wajib mengungkapkan yang pertama, jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima. Yang kedua, bagian imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas. Untuk yang ketiga, jumlah kas dan setara kas itu dalam entitas anak atau bisnis lainnya yang diperoleh atau hilang. Yang keempat, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas yang ringkas berdasarkan kategori utamanya. Selanjutnya masuk ke perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian. Di sini ada transaksi ekuitas yang diatur pada paragraf 42A sampai 42B. Jadi untuk pertama klasifikasi arus kas. Arus kas dari perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas pendanaan. Kemudian status transaksi. Transaksi ini tuh dicatat sebagai transaksi ekuitas. Contohnya pembelian atau penjualan saham anak perusahaan yang selanjutnya oleh entitas induk. Karena tidak mengubah status pengendaliannya sesuai PSAK 65. Kemudian pengecualian. Di sini tidak berlaku bagi entitas anak yang dimiliki oleh entitas investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba ruginya. Perkenalkan, saya Aliona Tirza Aldawis dengan NIM 2024-564 akan menjelaskan mengenai transaksi non-kas. Jadi, di nomor 43 ini berisi tentang transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Nah, selanjutnya di nomor 44 yaitu berisi tentang beberapa aktivitas investasi dan pendanaan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas terkini, meskipun mempengaruhi struktur, aset, serta modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi non-kas dalam laporan arus kas ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebagaimana pos tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode kini. Beberapa contoh transaksi non-kas adalah yang pertama itu ada perolehan aset baik secara kredit atau melalui sewa pembiayaan. Kedua, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas. Dan yang ketiga ada konversi utang menjadi ekuitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, yaitu yang pertama ada di nomor 44A, yaitu entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas. Selanjutnya ada 44 bagian B, yaitu sepanjang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf 44A, entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan dari arus kas pendanaan, yang kedua ada perubahan yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas, anak, atau bisnis lain.
Yang ketiga itu dampak perubahan tingkat kurs valuta asing. Yang keempat itu perubahan pada nilai wajar. Dan yang terakhir yaitu perubahan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian 44C, yaitu liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas di mana arus kas atau arus kas masa depan akan diklasifikasikan pada laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Selain itu, persyaratan pengungkapan pada paragraf 44A juga diterapkan untuk perubahan pada aset keuangan. Sebagai contoh, aset yang melindungi nilai liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Jika arus kas atau arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut termasuk dalam arus kas aktivitas pendanaan. Selanjutnya, nomor 44 bagian D, yaitu satu cara untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dalam paragraf 44A adalah dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir pada laporan posisi keuangan untuk liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Termasuk perubahan yang diidentifikasikan dalam paragraf 44B, jika entitas mengungkapkan rekonsiliasi tersebut, maka entitas menyediakan informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan mampu mengaitkan item yang termasuk dalam rekonsiliasi dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 44 bagian E. Jika entitas menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 44A secara gabungan dengan pengungkapan perubahan pada aset dan liabilitas lain, maka entitas mengungkapkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan secara terpisah dari perubahan aset dan liabilitas lain tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian komponen kas dan setara kas. Nomor 45 berisi tentang entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas, serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, nomor 46 berisi tentang oleh karena keanekaragaman praktik pengelolaan kas dan pengaturan perbankan di seluruh dunia dan agar sesuai dengan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan, entitas mengungkapkan kebijakan yang diadopsi dalam menentukan komposisi kas dan setara kas. Selanjutnya, nomor 47 berisi tentang dampak setiap perubahan dalam kebijakan untuk menentukan komponen kas dan setara kas, sebagai contoh perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya diperlakukan sebagai bagian dari portofolio investasi entitas dilaporkan sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pengungkapan lain, yaitu ada di nomor 48 berisi tentang entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang disignifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komentar manajemen. Selanjutnya di nomor 49 berisi tentang dalam keadaan tertentu saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha. Contohnya saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lain. Selanjutnya di nomor 50 berisi tentang informasi tambahan yang relevan mungkin berguna dalam memahami posisi, keuangan, dan likuiditas entitas. Pengungkapan informasi ini beserta komentar manajemen dianjurkan dan mencakup, yaitu yang pertama ada jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan yang mungkin tersedia untuk aktivitas operasi masa depan dan untuk menyelesaikan komitmen modal dengan mengindikasikan pembatasan penggunaan fasilitas ini. Yang kedua itu dikosongkan. Yang ketiga, jumlah gabungan arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi yang terpisah dari arus kas yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas operasi dan yang terakhir, jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan. Yaitu kita bisa lihat di PSAK yang kelima berisi tentang segmen operasi. Berikutnya pada tanggal efektif pada paragraf 53, yaitu entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Pada paragraf 53A itu di mana entitas menerapkan penyesuaian paragraf 16
37, 38, 40A, 42A, 42B, dan 50B untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Pada paragraf 54 hingga 58 dikosongkan, pada paragraf 59 dikosongkan, pada paragraf 60 amandemen PSAK 2 di mana laporan arus kas tentang prakarsa pengungkapan itu menambahkan paragraf 44A hingga 44E, di mana entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, di mana penerapan dini diperkenankan entitas diisyaratkan untuk menyediakan informasi komparatif untuk periode sebelumnya. Lalu pada penarikan, di mana pada paragraf 60A, pernyataan ini menggantikan PSAK 2, yaitu pada tahun 2009, pada laporan arus kas. Lalu terdapat juga contoh ilustratif di mana pada A yaitu laporan arus kas untuk entitas bukan lembaga keuangan, di mana pada nomor 1 contoh ini hanya menampilkan jumlah periode kini, di mana jumlah yang sesuai untuk periode sebelumnya disajikan sesuai dengan PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Lalu pada nomor 2 di mana informasi dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan disajikan untuk memperlihatkan penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif atau laporan posisi keuangan disajikan sesuai dengan persyaratan pengungkapan dan penyajian sesuai PSAK lain. Pada nomor 3, yaitu informasi tambahan berikut juga relevan untuk penyusunan laporan arus kas, di mana semua saham entitas anak diperoleh dengan harga Rp590, di mana nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas diasumsikan sebagai berikut. Pada persediaan sebesar Rp100, pada piutang usaha sebesar Rp100, pada kas sebesar Rp40, pada aset tetap sebesar Rp650, pada utang usaha sebesar Rp100 dan utang jangka panjang Rp200. Lalu Rp250 diperoleh dari penerbitan modal saham dan Rp250 diperoleh dari pinjaman jangka panjang. Pada beban bunga sebesar Rp400 dan telah dibayar sebesar Rp170 selama periode tersebut. Rp100 yang dividen yang merupakan beban bunga periode sebelumnya juga dibayar selama periode tersebut. Lalu juga terdapat dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.200. Liabilitas pajak pada awal dan akhir periode masing-masing sebesar Rp400 dan Rp1.000 selama periode disisihkan Rp200 untuk tambahan pajak, di mana pajak yang terutang dari dividen yang diterima berjumlah sebesar Rp100. Lalu selama periode tersebut, entitas memperoleh aset tetap dengan harga Rp1.250 dan Rp900 diperoleh dengan sewa, di mana pembayaran kas sebesar Rp350 untuk pembelian aset tetap. Lalu juga terdapat pabrik dengan nilai buku sebesar Rp80. Ini dan diakumulasi penyusutan sebesar Rp60 dijual dengan harga Rp20, di mana piutang usaha pada akhir 2000 X termasuk bunga piutang sebesar Rp100. Lalu di sebelah sini terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, konsolidasian untuk periode yang berakhir 2000 sekian, di mana pendapatannya sebesar Rp30.650, beban pokok penjualannya sebesar Rp26.000, di mana untuk mendapatkan laba bruto didapatkan dari pendapatan dikurang beban pokok penjualan, dapat hasilnya Rp4.650. Lalu terdapat juga beban penyusutan sebesar Rp450, beban administratif dan penjualan sebesar Rp910, beban bunga sebesar Rp400, penghasilan investasi Rp500, dan kerugian selisih kursnya sebesar Rp40. Lalu kita dapat laba sebelum pajaknya sebesar Rp3.350. Lalu terdapat juga pajak penghasilannya sebesar Rp300. Jadi kita dapat laba netonya sebesar Rp3.050. Lalu berikutnya terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun 2000 sekian, di mana pada aset
terdapat kas dan setara kas pada 2002 sekian itu sebesar 230, pada 2001 sekian sebesar 160, pada piutang usaha sebesar 1.900, dan pada 2001 sekian pada itu 1.200. Pada persediaan pada 2000 sekian 2 itu 1.000, pada 2000 sekian 1 itu 1.950. Lalu ada investasi portofolio sebesar 2.500 pada 2000 sekian 2 dan 2.500 pada tahun 2000 sekian 1. Lalu terdapat juga aset tetap sebesar 3.730 dan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yaitu 1.450 didapatnya sebesar 2.280 pada tahun 2000 sekian 2. Pada 2000 sekian 1 itu aset tetapnya sebesar 1.910 dikurang dengan akumulasi penyusutannya sebesar 1.060 didapatlah sebesar 850. Lalu total aset untuk pada tahun 2000 sekian 2 itu sebesar 7.910 dan aset tetap pada tahun 2000 sekian 1 itu sebesar 850. Lalu total asetnya yaitu 7.910 pada tahun 2000 sekian 2 dan 6.660 pada tahun 2000 sekian 1. Lalu pada liabilitas, utang usahanya sebesar 250 dan 1.890, utang bunganya sebesar 230 dan 100, utang pajak penghasilannya 400 dan 1.000, utang jangka panjangnya sebesar 2.300 dan 1.040. Lalu jika ditotal liabilitasnya yaitu pada tahun 2000 sekian 2 itu sebesar 3.180 dan pada tahun 2000 sekian 1 itu sebesar 4.030. Lalu pada ekuitas kita terdapat modal saham sebesar 1.500 dan 1.250. Terdapat juga saldo laba sebesar 3.230 dan 1.380. Lalu kita totalkan untuk mendapat total ekuitas sebesar 4.730 dan 2.630 untuk tahun 2000 sekian 1. Lalu kita totalkan liabilitas dan ekuitasnya yaitu sebesar 7.910 untuk tahun 2000 sekian 2 dan 6.660 untuk tahun 2000 sekian 1. Lalu di sebelah sini terdapat juga laporan arus kas metode langsung pada paragraf 18A, di mana ini arus laporannya pada tahun 2000 sekian 2. Pertama terdapat pada arus kas dari aktivitas operasi, di mana ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 30.150. Lalu kita melakukan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar 27.600. Jadi kita dapat kas yang dihasilkan dari operasi sebesar 2.550. Dapat dari 30.150 dikurang 27.600. Lalu kita melakukan pembayaran bunga sebesar 270 dan pembayaran pajak penghasilan sebesar 900. Jadi kas neto dari aktivitas operasi kita sebesar Rp1.380. Lalu terdapat juga arus kas dari aktivitas investasi, di mana terdapat akuisisi entitas anak X dengan kas pada catatan A sebesar 550, lalu pembelian aset tetap pada catatan B sebesar 350, kita juga mendapat hasil dari penjualan peralatan sebesar 20, penerimaan bunga sebesar 200, dan penerimaan dividen sebesar 200. Jadi kita kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar 480. Lalu terdapat juga arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana terdapat hasil dari penerbitan modal saham sebesar 250, hasil dari pinjaman sewa pembiayaan sebesar 250, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar 90, dan terdapat pembayaran dividen sebesar 1.200. Jadi, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp790. Lalu kita terdapat kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 110, kas dan setara kas pada awal periode pada catatan C itu sebesar 120. Jadi kita totalin untuk mendapat kas dan setara kas pada akhir periode pada catatan C yaitu sebesar 230. Lalu berikutnya terdapat laporan arus kas metode tidak langsung pada paragraf 18B.
untuk tahun 2000 sekian 2. Pertama, terdapat arus kas dari aktivitas operasi, di mana laba sebelum pajaknya sebesar 350, lalu juga terdapat penyesuaian untuk penyusutan sebesar 450, kerugian selisih kurs sebesar 40, penghasilan investasi sebesar 500, dan beban bunga sebesar 400. Jika ditotalkan, didapatkan sebesar 3.740. Lalu juga terdapat kenaikan piutang usaha dan piutang lain sebesar 500, lalu penurunan persediaan sebesar 1.050, dan penurunan utang usaha sebesar 1.740. Ini kas yang dihasilkan dari operasinya sebesar 2.550. Lalu dikurangi dengan pembayaran bunga sebesar 270 dan pembayaran pajak penghasilan sebesar 900. Jadi didapat hasilnya sebesar 1.380 rupiah. Lalu berikutnya pada arus kas dari aktivitas investasi, di mana akuisisi entitas anak X dengan perolehan kas neto pada catatan A sebesar 550, lalu pembelian aset tetap pada catatan B sebesar 350, lalu hasil dari penjualan peralatan sebesar 20, penerimaan bunga sebesar 200, dan penerimaan dividennya sebesar 200. Didapatkannya kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasinya sebesar 480 rupiah minus. Lalu terdapat juga arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana hasil dari penerbitan modal sahamnya sebesar 250, hasil dari pinjaman sewa pembiayaannya sebesar 250, lalu dikurang dengan pembayaran utang sewa pembiayaannya sebesar 90, lalu terdapat juga pembayaran dividennya sebesar minus 1.200. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ini di total didapatkan sebesar minus 790. Lalu terdapat kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 110. Lalu kas dan setara kas pada awal periode pada catatan C sebesar 120, dan di total dapatnya menjadi kas dan setara kas pada akhir periode pada catatan C sebesar 230. Lalu pada di sebelahnya terdapat informasi segmen, di mana terdapat 3 segmen, yaitu segmen A, segmen B, dan segmen C, di mana arus kas dari aktivitas operasi pada segmen A sebesar 1.520, pada segmen B sebesar minus 140, dan pada segmen C sebesar 1.380. Lalu pada aktivitas investasi pada segmen A sebesar minus 640, pada segmen B sebesar minus 220, dan pada segmen C sebesar minus 790. Didapat totalnya menjadi pada segmen A totalnya 310, segmen B totalnya minus 200, dan segmen C totalnya 110. Lalu di mana dijelaskan dalam contoh ilustratif paragraf 1, di mana contoh ini hanya menunjukkan jumlah periode berjalan, di mana jumlah periode sebelumnya diisyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan, kecuali jika entitas pertama kali menerapkan amandemen PSAK 2 paragraf 44A hingga 44E. Lalu berikutnya terdapat rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, di mana pada 2000 sekian 1 pinjaman jangka panjangnya sebesar 1.040, pada arus kasnya 250, lalu pada perubahan non-kas di bagian akuisisi sebesar 200, dan pada sewa baru tidak ada, dan pada tahun 2000 sekian 2 itu sebesar 1.490. Lalu ada liabilitas sewa pada 2000 sekian 1 tidak ada, arus kasnya minus 90, pada perubahan non-kas bagian akuisisi itu tidak ada, pada sewa baru itu sebesar 900, dan pada 2000 sekian 2 itu sebesar 810. Didapatlah utang jangka panjangnya di 2000 sekian 1 itu sebesar 1040, pada arus kasnya sebesar 160, pada akuisisinya sebesar 200, pada sewa barunya sebesar 900, dan pada 2000 sekian 2 sebesar 2.300. Lalu terdapat juga alternatif penyajian, di mana pada metode tidak langsung,
di mana sebagai alternatif dalam laporan arus kas dengan metode tidak langsung, laba operasi sebelum perubahan modal kerja kadang-kadang disajikan sebagai berikut yang ini, di mana pendapatan di luar penghasilan investasi itu sebesar 30.650, lalu biaya operasi di luar penyusutan sebesar minus 26.910.000. Didapatnya laba operasi sebelum perubahan modal kerja sebesar 3.740. Lalu berikutnya terdapat catatan atas laporan arus kas pada metode langsung dan metode tidak langsung. Itu perolehan pengendalian atas entitas anak, di mana selama periode ini kelompok memperoleh pengendalian atas entitas anak X, di mana nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih-alih adalah sebagai berikut, di mana pada kasnya sebesar Rp40, pada persediaan kas sebesar Rp100, pada piutang usaha sebesar Rp100, pada aset tetap sebesar Rp650, dan dikurang dengan utang usaha sebesar minus 100, dikurang juga utang jangka panjang sebesar minus 200. Didapatlah total harga belinya sebesar 590, dikurangi dengan kas dari akuisisi entitas anak X sebesar 40. Jadi arus kas neto yang untuk memperoleh pengendaliannya sebesar Rp550. Lalu pada B, pada aset tetap, di mana selama periode ini kelompok-kelompok yang memperoleh aset tetap dengan nilai gabungan sebesar Rp1.250, di mana Rp900 diantaranya diperoleh oleh kelompok melalui sewa pembiayaan, di mana pembayaran kas sebesar Rp350-nya digunakan untuk membeli aset tetap. Lalu pada C, kas dan setara kas, di mana terdiri dari kas dan saldo bank, serta investasi dalam instrumen pasar uang, di mana kas dan setara kas dalam laporan arus kas meliputi jumlah-jumlah dalam laporan posisi keuangan berikut ini. Pada kas dan saldo bank pada tahun 2000 sekian 2 itu sebesar 40, pada tahun 2000 sekian 1 sebesar 25. Lalu terdapat juga investasi jangka pendek pada tahun 2000 sekian 2 sebesar 190, dan pada tahun 2000 sekian 1 sebesar 135. Lalu kas dan setara kas yang dilaporkan sebelumnya itu total dari kas dan saldo bank ditambah dengan investasi jangka pendeknya. Pada tahun 2000 sekian 2 sebesar 230, dan pada tahun 2000 sekian 1 sebesar 160. Lalu terdapat juga dampak perubahan kurs valuta. Pada 2000 sekian 1 itu minus 40. Jadi kas dan setara kas yang dinyatakan kembali pada tahun 2000 sekian 2 itu tetap 230, dan pada tahun 2000 sekian 1 itu 120. Dapat dari 160 dikurang 40. Lalu kas dan setara kas pada akhir periode meliputi rekening deposito bank sebesar Rp100 yang dimiliki oleh entitas anak dan tidak dapat digunakan secara bebas oleh pemilik perusahaan atau holding company karena adanya pembatasan arus mata uang. Lalu kelompok usaha mempunyai fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp2.000, di mana 700 diantaranya hanya dapat digunakan untuk ekspansi di masa depan perusahaan. Lalu pada B, yaitu laporan arus kas untuk lembaga keuangan, di mana nomor 1, contoh ini hanya menampilkan jumlah periode berjalan. Jumlah komparatif untuk periode terdekat sebelumnya disajikan sesuai dengan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Yang nomor 2 ini adalah penyajian dengan menggunakan metode langsung. Ini laporan arus kas keuangan pada tahun 2000 sekian 2, di mana pada arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan bunga dan komisinya sebesar 28.447. Terdapat juga pembayaran bunga sehingga terdapat minus 23.463. Lalu terdapat pembayaran piutang yang sebelumnya telah dihapus, itu sebesar Rp237, dan terdapat pembayaran kas kepada karyawan pemasok sebesar minus 997. Totalnya sebesar Rp4.224. Lalu terdapat kenaikan atau penurunan dalam aset operasi, yaitu dana jangka pendek sebesar minus Rp650,
Lalu deposito yang dimiliki untuk tujuan pengendalian moneter sebesar 234, lalu dana uang muka kepada pelanggan sebesar minus Rp288, kenaikan bersih piutang kartu kredit sebesar minus 360, dan efek jangka pendek lain yang diperjualbelikan sebesar minus 120. Lalu terdapat juga kenaikan atau penurunan dalam liabilitas operasi. Terdapat deposito dari pelanggan sebesar 600 dan sertifikat deposito yang diperjualbelikan minus 200. Lalu kas neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 3.440. Hasilnya dapat dari 4.224 tadi dikurang dengan kenaikan atau penurunan dalam aset operasi perusahaan. Lalu dikurangi pajak penghasilannya sebesar minus 100 dan dapatlah kas neto dari aktivitas operasi sebesar 3.340. Lalu berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi di mana terdapat pelepasan entitas anak YIP sebesar Rp50, dividen yang diterima oleh perusahaan sebesar Rp200, bunga yang diterima oleh perusahaan sebesar Rp300, hasil penjualan efek yang tidak diperjualbelikan di sebesar Rp1.200, lalu terdapat juga pembelian efek yang tidak diperjualbelikan sehingga terdapat minus 600 dan pembelian aset tetap sebesar 500. Lalu total dari kas neto dari aktivitas investasi itu sebesar 650. Berikutnya ada lanjutan lagi, itu pada arus kas dari aktivitas pendanaan pada penerbitan modal pinjaman sebesar 1.000, penerbitan saham preferen oleh entitas anak sebesar 800, pelunasan pinjaman jangka panjang sebesar minus 200, dan penurunan neto pinjaman lain sebesar minus 1.000, serta pembayaran dividen sebesar minus 400. Jadi dapatlah kas neto dari aktivitas pendanaan tersebut sebesar 200. Lalu pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas sebesar 600, di total didapatlah kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 4.790, kas dan setara kas pada awal periode sebesar 4.050, dan kas dan setara kas pada akhir periode itu sebesar 8.840 didapat dari 4.790 ditambah 4.050. Lalu berikutnya adalah C, bagian rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, di mana pada contoh ini itu menunjukkan satu kemungkinan cara untuk menyediakan pengungkapan yang diisyaratkan oleh paragraf 44A hingga 44E, di mana ini juga hanya menunjukkan jumlah periode berjalan, di mana jumlah periode sebelumnya diisyaratkan untuk disajikan sesuai dengan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Jadi kita dapat lihat laporan keuangan yang di sini itu pada pinjaman jangka panjang pada tahun 2000 sekian satu itu sebesar 22.000, pada arus kas sebesar minus 1.000, pada perubahan non kas pada akuisisi tidak ada, pergerakan valuta asing tidak ada, dan perubahan nilai wajar juga tidak ada. Lalu pada tahun 2000 sekian 2 itu sebesar 21.000. Lalu berikutnya terdapat pinjaman jangka pendek, di mana pada tahun 2000 sekian 1 sebesar 10.000, arus kasnya minus 500, pada perubahan kas, akuisisi tidak ada, pergerakan valuta asing sebesar 200, dan perubahan nilai wajar sebesar tidak ada. Lalu pada tahun 2000 sekian 2 sebesar 9.700. Berikutnya juga terdapat liabilitas sewa sebesar 4.000 pada tahun 2000 sekian 1, pada arus kas sebesar minus 800, lalu pada perubahan non-kas pada akuisisi sebesar 300, pergerakan valuta asing tidak ada, perubahan nilai wajar juga tidak ada, dan pada tahun 2000 sekian 2 sebesar 3.500. Lalu aset yang dimiliki untuk lindung nilai pinjaman jangka panjang pada tahun 2000 sekian 1 sebesar minus 675, pada arus kas sebesar 150, pada perubahan non-kas pada akuisisi tidak ada, pergerakan valuta asing juga tidak ada, dan pada perubahan nilai wajar sebesar minus 25. Lalu pada tahun 2000 sekian 2 itu sebesar minus 550. Lalu kita dapatlah jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan, yaitu
pada tahun 2000 sekian satu sebesar Rp35.325, pada arus kas sebesar minus 2.150, pada akuisisi sebesar 300, pada perubahan non-kas sebesar pada akuisisi sebesar 300, pada pergerakan valuta asing sebesar 200, dan pada perubahan nilai wajar sebesar minus 25. Dan yang pada tahun 2000 sekian 2 sebesar 33.650. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.